Bab 1198. Angkat dia. Oh. Stephanie Jiang melirik Arthur Xiao sejenak, kemudian ekspresi yang tidak peduli berkata, "Aku tidak mengenalnya, ada apa?" Pemuda tersebut bingung, tidak kenal. Tetapi tadi aku melihat kamu bercanda tawa dengannya, bahkan terlihat sangat mesra. Stephanie Jiang. Sejak kapan dia bercanda tawa dengan orang ini? Bahkan apa itu mesra? Di dalam novel saja dia tidak berani sembarangan menggunakan kata ini, oke. Dan Tina Fang yang berada di samping mencium aroma gosip, sehingga dia segera mendekat. Pria ini terlihat memiliki latar belakang yang tidak buruk, ini baru kamu Kyle. Stephanie Jiang melirik Tina Fang dan berkata, apakah aku terlihat seperti orang yang seperti itu? Meskipun biasanya kamu tidak memiliki keinginan apapun layaknya orang meninggal, tetapi mungkin saja lubuk hatimu membara layaknya api. Di luar terlihat tidak bersemangat, tetapi di dalam hati sangat liar. Stephanie Jiang memelototi pemuda tersebut, kemudian dengan garang berkata, siapa yang mengatakan kita mesra? Apakah kamu percaya jika kamu sembarangan berbicara lagi, aku akan melaporkanmu atas pemfitnahan? Jika aku mengenalnya, bagaimana mungkin aku tidak memedulikannya jika dia sudah mabuk seperti ini? Sudah jelas aku tidak kenal. Pemuda tersebut dimarahi hingga terdiam, dan hanya dapat mengusap hidungnya sendiri. Ucapannya memang masuk akal. Jika kenal, bagaimana mungkin tidak memedulikannya seperti ini? Stephanie, biasanya kamu bukanlah orang yang dapat berbincang dengan orang lain. Aku tidak percaya kamu tidak mengenalnya, cepat katakan dia siapa. Stephanie Jiang, tidak kenal, jangan bertanya lagi terima kasih, ayo kita pergi. Setelah mengatakannya Stephanie Jiang menyeret Tina Fang keluar, tetapi Tina Fang tidak percaya, dan terus menanyakannya. Setelah tiba di luar bar, Stephanie Jiang mengamati jalanan yang sudah kosong, tiba-tiba dia merasa kasihan. Dan teringat Arthur Xiao yang berada di dalam, dia sudah mabuk, bahkan tidak sadar, dan bar juga tidak akan membiarkannya tidur untuk waktu yang lama di dalam, jadi ketika sudah tutup dia pasti akan dibawa keluar. Jalan besar seperti ini pasti tidak akan ada orang lain, bagaimana jika dia menemui hal berbahaya? Kelemahan terbesar Stephanie Jiang adalah hati yang lemah, jika benar-benar orang asing dia mungkin tidak akan memedulikannya, tetapi orang itu dia mengenalinya, bahkan pernah memberinya uang. Berpikir sampai sini, Stephanie Jiang menghentikan langkahnya, wajahnya datar terlihat sedang berpikir. Ketika melihatnya berhenti, aura gosip milik Tina Fang langsung melonjak, bagaimana? Bukankah kamu menyesal, dan ingin kembali? Melihat teman baiknya seperti ini, Stephanie Jiang ingin menyangkalnya, tetapi jika menyangkalnya dia harus pulang, lalu membuat dirinya harus datang sekali lagi. Dia tidak memiliki niat seperti ini, bahkan jika memiliki niat, dia juga tidak memiliki kekuatan. Setelah berpikir beberapa saat, Stephanie Jiang langsung berkata, kamu pulanglah terlebih dahulu. Tina Fang langsung memegang pergelangan tangannya, wah, aku sudah tahu pasti ada sesuatu. Bukankah kamu ingin kembali untuk mencari pria yang tertidur di meja baru tadi? Bisa-bisanya tadi kamu membohongi aku bahwa kamu tidak mengenalnya. Jika tidak mengenalnya, bagaimana mungkin kamu akan kembali? Stephanie, dia siapa? Apa hubungannya denganmu? Apakah kalian berdua berteman? Stephanie Jiang, apakah kamu sedang menginterogasi penjahat? Pertanyaan sebanyak itu tidak ada satupun yang ingin aku jawab, intinya kamu pulang saja terlebih dahulu. Melihat Tina Fang ingin mengatakan sesuatu, Stephanie Jiang langsung memotong ucapannya, jika tidak, jika ada acara lagi seperti hari ini, aku tidak akan menemanimu lagi. Tina Fang tadi dengan senang memajang ekspresi ingin bergosip, tetapi setelah mendengar ucapannya, ekspresinya langsung menjadi muram. Memangnya kenapa jika aku masuk ke dalam bersamamu? Jika pria itu tidak menyadarkan diri, apakah kamu seorang diri dapat mengangkatnya? Jika aku di dalam, aku dapat menolongmu.
Setelah Stephanie Jiang mendengar ucapannya, dia berpikir ini juga benar, jika Arthur Xiao tidak sadar, dirinya sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkatnya, apa buruknya jika membiarkan Tina Fang ikut untuk menolongnya. Baiklah, kalau begitu nanti kamu bantu aku, tetapi kamu jangan bawel. Tina Fang mengangguk, tenang saja, aku tidak akan bawel. Pemuda bar tersebut sedang cemas bagaimana mengurusi Arthur Xiao, tetapi setelah berpikir dia tidak peduli, lagi pula bukannya tidak pernah ada tamu yang mabuk hingga tidak menyadarkan diri di sini, dirinya hanya perlu menunggu lebih larut saja, untuk melihat dia akan sadar atau tidak. Ketika sedang berpikir, pemuda bar tersebut tiba-tiba melihat dua wanita itu kembali masuk, tatapannya langsung bersinar, setelah Stephanie Jiang berjalan ke depannya, dia ingin mengatakan sesuatu. Siapa yang tahu Stephanie Jiang langsung memotong ucapannya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi lebih baik kamu diam, jika tidak aku akan langsung membiarkannya di sini. Berbicara sampai sini, dia dengan sengaja memelototinya, terlihat sangat mengerikan. Pemuda bar tersebut dibuat terdiam oleh Stephanie Jiang, lalu Stephanie Jiang berjalan mendekati Arthur Xiao dan mendorongnya, bangun, hei, bangunlah. Tetapi Arthur Xiao sudah mabuk, tertidur di sana tidak bergerak, Stephanie Jiang menusuknya, lalu menusuknya lagi, tetapi masih tidak ada respon. Dan Tina Fang yang berada di belakang langsung berkata, jangan menusuknya lagi, sudah jelas dia mati karena mabuk, meskipun menusuknya, dia juga tidak akan bangun. Lupakanlah, langsung saja angkat dia. Stephanie Jiang dengan gagah menggunakan kata angkat, kemudian mendekati Arthur Xiao, dan meletakkan lengan Arthur Xiao di bahunya, membiarkan dirinya tertopang pada tubuhnya, kemudian memapahnya berdiri. Karena awalnya Arthur Xiao duduk, jadi Stephanie Jiang sama sekali tidak keberatan, tetapi setelah meninggalkan kursi, berat dari pria tersebut sudah seluruhnya tertekan pada tubuhnya, seketika Stephanie Jiang merasa seperti ditekan oleh sebuah gunung besar. Sial! Stephanie Jiang hampir saja tidak dapat bernafas, jika bukan karena kuda-kudanya seimbang, mungkin dia sudah akan terjatuh. Melihat Stephanie Jiang seperti ini, Tina Fang segera menolongnya, mereka berdua memapa Arthur Xiao dan bersiap pergi, tetapi pada akhirnya pemuda bar berkata, itu. Diam, pemuda bar. Apa yang telah dia lakukan hari ini, kenapa berbicara saja tidak boleh, kenapa wanita ini begitu garang? Namun teringat pria mabuk itu minum banyak alkohol, pemuda bar tersebut merasa dirinya tidak boleh terdiam, sehingga dia memberanikan diri dan berkata kepada Stephanie Jiang, Nona, tuan itu masih belum bayar. Langkah Stephanie Jiang tersandung, dan hampir saja terjatuh. Ternyata masih belum bayar. Stephanie Jiang berpikir, kemudian berkata kepada Tina Fang, kamu papa sebentar, aku akan memeriksa apakah dia membawa dompet atau tidak. Sehingga Stephanie Jiang mulai memeriksa tubuh Arthur Xiao, akhirnya dia menemukan dompet di sakunya, wajahnya tersenyum licik, kemudian berjalan ke arah bar, tetapi saat membuka dompet tersebut, di dalamnya hanya tersisa 200 yuan, KTP, dan kartu bank. Saat ini Stephanie Jiang benar-benar ingin mencibir, dia menatap pemuda bar tersebut, kenapa tidak meminta uangnya sebelum dia minum. Jika meminta uang terlebih dahulu maka dirinya tidak perlu kesusahan lagi, jadi dirinya juga harus membayarnya. Setelah membayarnya, Stephanie Jiang dan Tina Fang dengan susah payah memapa Arthur Xiao keluar, lalu memanggil taksi. Kemudian ketika ingin masuk ke dalam mobil, Tina Fang mendapatkan sebuah panggilan, ekspresinya berubah, Stephanie, sepertinya keluargaku telah menyadari aku melarikan diri saat tengah malam, aku harus pulang lebih awal, dan tidak menemanimu lagi. Bersambung.